Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di Live Study, sebab orang yang berhenti belajar berhenti bertumbuh. Kita akan meneruskan pembelajaran kita. Sekarang sudah sampai pada Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat 34 sampai 48. Dengan demikian setelah pembelajaran ini Kisah Rasul pasal yang ke-10 sudah selesai. Mari sebelum kita mulai kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, pimpin kami dalam pembelajaran kami supaya mata hati kami diterangi dan kami boleh beroleh sesuatu dari firman-Mu, supaya roh kami mendapatkan makanan yang cukup dan menjadi kuat serta bertumbuh. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, kita akan mulai pembacaan kita dari ayat yang ke-34 terlebih dahulu. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang." Nah, saudaraku perhatikan ya, kita masih melanjutkan ini tentang Petrus disuruh Tuhan untuk melayani Kornelius yang adalah orang bukan Yahudi ya. Nah, kita perhatikan apa yang Petrus katakan bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang ya. Statement ini pertama-tama merupakan statement pertobatannya sendiri dulu. Apa maksudnya pertobatan sendiri? Bahwa Petrus sendiri menerima penyataan Tuhan, ya. Apa yang dulu dia anggap haram dalam penglihatan yang sudah kita pelajari minggu-minggu yang lalu, ya. Dan termasuk juga filosofi prinsip hidupnya yang tidak mau masuk ke dalam rumah orang non-Yahudi, ya. Sekarang dia sendiri sadar bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Maka apa yang dia anggap haram, kalau Tuhan sudah tidak anggap haram, dia tidak boleh anggap haram. Masuk ke rumah orang non-Yahudi, apalagi makan bersama, itu juga haram hukumnya. Tetapi sekarang Tuhan telah menyatakan sesuatu bahwa itu tidak haram. Bahwa Tuhan tidak membeda-bedakan loh antara non-Yahudi dan bangsa Yahudi. Ya. Nah, jadi statement ini pertama-tama bukan untuk siapa-siapa, tetapi pertobatan diri Petrus sendiri. Bahwa dia harus berbalik juga. Dia tidak boleh menganggap sesuatu haram di mana Tuhan tidak nyatakan itu haram. Membeda-bedakan di sini artinya begini. Tuhan tidak berbeda dalam kasih-Nya. Bukankah semua orang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah? Tidak ada lagi pembedaan suku, ras, kaum, bangsa, dan bahasa. Tidak ada lagi pembedaan-pembedaan hal tersebut, saudaraku ya. Jadi tidak ada lagi pembedaan-pembedaan itu. Semua orang diciptakan segambar dan serupa. Maka kita pun tidak boleh yang namanya rasis, diskriminasi, itu tidak boleh, saudaraku ya. Tuhan tidak membeda-bedakan. Kita harus melihat semua suku, bangsa, kaum, dan bahasa sebagai gambar dan rupa Tuhan. Kita tidak boleh menganggap suku kita, bangsa kita, ras kita lebih tinggi daripada yang lain ya. Nah, yang kedua, kita harus jelas dalam konsep umat pilihan. Apa itu umat pilihan, saudara ya? Nah, kenapa Petrus menganggap bangsa lain itu haram? Kenapa Petrus anggap masuk ke rumah orang non-Yahudi itu tidak boleh? Karena memang orang Yahudi pada saat itu, mereka taunya mereka adalah umat pilihan Allah. Maka mereka tidak boleh bercampur, tidak boleh bersama-sama dengan orang-orang yang bukan umat pilihan. Nah, kalau saudara ingat ya, kenapa bangsa Samaria itu dianggap goyim juga ya, dianggap orang kafir juga oleh bangsa Israel. Ya. Padahal kalau kita lihat bangsa Samaria itu kan juga dari Israel, saudara, itu kan kerajaan Israel Utara dulunya. Tetapi bangsa Samaria ini bercampur dengan orang-orang non-Yahudi. Itu sebabnya bangsa Yahudi yang adalah dulunya Israel Selatan sekarang menganggap Samaria, kamu udah bercampur, kamu bukan lagi umat pilihan Allah. Nah, di sini sekali lagi saya sudah sering menyatakan bahwa umat pilihan itu sebenarnya titik beratnya bukan Tuhan rasis, bukan. Kalau bangsa Yahudi dikatakan umat pilihan Allah, artinya ya, lewat keturunan Abraham semua bangsa akan diberkati. Maksudnya adalah Sang Mesias itu lahir dari keturunan Yahudi.
Hanya itu saja konteks umat pilihan Allah dalam perjanjian lama tuh begitu, saudara. Nah, ketika Mesias datang, maka umat pilihan itu bukan lagi soal darah daging, bukan lagi soal ras, bukan lagi soal suku bangsa. Tetapi siapapun yang menerima Yesus Kristus sebagai Raja, Tuhan dan Juru Selamat, maka ia dikategorikan sebagai umat pilihan. Makanya ada istilah adalah keturunan Abraham secara rohani. Ya, nah ini kalau saudara obok-obok lagi live study yang dulu di Injil Yohanes pasal yang ke-8 kita udah membahas ini. Bahwa Tuhan mengganti aturan main. Yang dikatakan sebagai umat pilihan pada saat ini adalah keturunan-keturunan Abraham secara rohani, bukan lagi darah dan daging. Anak-anak Abraham adalah orang-orang yang beriman seperti Abraham beriman. Nah, itu saudara poinnya ya. Nah, jadi kita harus tahu umat pilihan PL dan PB itu beda. Ya. PL berdasarkan kelahiran, PB berdasarkan kelahiran baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan tidak lagi membeda-bedakan orang. Nah, yang ketiga, Allah tidak membeda-bedakan. Artinya apa? Dalam penghukuman atau dalam disiplin sekalipun, ya, terhadap orang-orang yang menolak kasih-Nya. Nah, di sini kita bisa lihat bangsa Yahudi betul, bangsa Israel umat pilihan Tuhan, tapi mereka juga dihukum sama Tuhan. Karena mereka memberontak terhadap Tuhan. Ya, kita bisa lihat di PL. Nanti ketika kita mempelajari 1 Korintus, kitab Roma, kita akan bertemu lagi dengan hal-hal ini. Bahwa bangsa Israel itu sebagai suatu peringatan, kata Paulus. Artinya, biarpun status dia secara darah dan daging adalah umat pilihan, tetapi ketika dia memberontak, Tuhan buang juga. Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Siapapun yang menolak kasih-Nya akan mendapatkan ganjarannya. Oke. 10 ayat 35 sekarang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Nah, ini kan sambungan dari Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Nah, jadi sekarang kita lihat setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia, berarti apa? Ia hakim. Sebagai hakim, ia adalah hakim yang adil. Jadi dia memang tidak memandang muka, itu ditulis di Efesus 6 ayat 9, 1 Petrus 1 ayat 17. Ya. Ia tidak memandang denominasi gereja, saudaraku. Ia hanya memandang kepada siapa yang melakukan kebenaran. Jadi kalau saudara sampai mendengar ada klaim-klaim gereja yang menganggap dirinya agen kebenaran, ya, bahwa dirinya adalah orang-orang yang paling benar, merasa paling benar, merasa hanya mereka satu-satunya yang benar. Saudara, saya ingin katakan Tuhan tidak memandang denominasi gereja atau label gereja apapun. Yang Tuhan pandang adalah siapa yang melakukan kebenaran. Itu yang jadi persoalan sekarang, oke? Siapa yang melakukan kebenaran, itu yang penting. Nah, ia tidak memandang muka, maksudnya sekalipun orang Yahudi yang keturunan darah dan daging Abraham melakukan proses penyunatan, ya, itu juga bukan jaminan. Sekarang segala bangsa pokoknya yang melakukan kebenaran, tetap walaupun tidak mengikuti proses penyunatan, bukan darah dan daging Abraham, dia tetap benarkan. Kornelius sebagai contoh, sekalipun ia bukan orang Yahudi, tidak disunat, tidak makan babi, tetapi ia mengamalkan hukum-hukum Allah. Itu yang kita baca minggu lalu. Ia seorang yang saleh, ia dibenarkan di hadapan Tuhan. Tuhan menunjukkan jalan supaya Kornelius yang bukan orang Yahudi ini beroleh penebusan. Jadi saudaraku, lihat ya, perhatikan di sini. Bukan karena perbuatan saleh atau perbuatan baik Kornelius diselamatkan, bukan. Tetapi kepada orang-orang saleh seperti Kornelius, Tuhan akan menunjukkan jalan kepada dirinya. Perhatikan di sini ya, jangan dipelintir ini. Bukan karena perbuatan baik kita diselamatkan. Kornelius hidup saleh, mentaati hukum Allah.
Tetapi bukan karena itu dia diselamatkan. Tetapi kepada orang-orang saleh, Tuhan menunjukkan jalan kepada pribadinya. Dan orang saleh yang sejati pasti tidak akan menolak jalan tersebut. Kalau dia menolak, berarti dia tidak saleh. Cornelius diceritakan seorang yang hidup menuruti hukum Allah, hidup yang saleh. Tuhan menunjukkan jalan, Tuhan kirimkan Petrus. Apa yang terjadi kalau Cornelius menolak Petrus? Menolak jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Cornelius tetap tidak diselamatkan. Dan berarti dia bukan betul-betul orang saleh. Yang benar-benar orang saleh, dari sini kita belajar satu prinsip. Tuhan yang akan menunjukkan jalan supaya dia bisa masuk, bisa menerima dirinya. Ya. Nah, di sini kita jangan terbalik konsepnya, saudara ya. Ayat 36. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Jadi jelas di sini bahwa the Lordship of Jesus Christ, ya, ketuhanan Yesus Kristus adalah untuk semua orang. Damai sejahteranya untuk semua orang tanpa pembedaan. Firman Tuhan untuk semua orang tanpa diskriminasi. Israel, bangsa Yahudi adalah alat Tuhan supaya firman itu bisa dinyatakan kepada bangsa-bangsa. Sekalipun sebagai alat, artinya apa? Mereka punya hak istimewa, Israel punya hak istimewa. Hak istimewanya apa? Otomatis diselamatkan? Bukan. Hak istimewanya adalah mereka boleh mendengar yang pertama kali. Tapi bukan berarti kalau mereka tidak taat, ya, bukan berarti kalau mereka tidak taat dan tidak percaya kepada sang firman itu sendiri, lalu kemudian diterima oleh Tuhan. Enggak ada aturan main yang seperti itu. Betul, mereka punya hak istimewa. Hak istimewa mereka itu, ya, adalah boleh mendengar firman kebenaran itu pertama kali. Ayat 37-38. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes. Ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Saudara, inti dari berita itu adalah bahwa segala sesuatu tentang Yesus yang sudah beredar luas di seluruh Yudea dan Galilea, ya, kehidupan, pengajaran, mujizat, kematian, serta kebangkitan Kristus, itulah inti berita kabar baik itu sendiri. Ya, itulah yang diberitakan di sini. Ada hal menarik di sini, saudaraku, ya, bahwa dikatakan, kita bisa lihat bahwa apa yang akan dilakukan seseorang ketika penuh dengan Roh Kudus ini luar biasa. Lihat ya, ayat 38. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia, Yesus, berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Ternyata, saudaraku ya, orang yang dipenuhi Roh Kudus itu bukan sekedar mistik atau bukan jadi nyentrik, terlihat mistis, terlihat sakti, jadi manusia setengah dewa. Bukan, saudara. Tetapi yang dilakukan seseorang kalau memang dia benar dipenuhi Roh Kudus, dia harusnya meneladani Yesus. Berjalan keliling sambil berbuat baik. Itu yang seharusnya dikerjakan. Ya, atau tanda seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus. Berjalan keliling sambil berbuat baik. Ya oke, konteks zaman sekarang bukan berarti saudara kemana-mana kita jalan kaki. Bukan itu tentunya. Tetapi apakah sekeliling kita menikmati perbuatan baik kita? Artinya apa? Kita berbuat baik kepada siapa saja. Kita menjadi perpanjangan Tuhan kepada sekeliling kita. Kita jadi perpanjangan Tuhan kemanapun kita melangkah. Jadi di sini jelas sekali bahwa
Saudara, saudara menerima Tuhan Yesus Kristus, ada Roh Kudus dalam diri saudara. Yuk, berjalan keliling sambil berbuat baik. Ini sangat penting, saudara, akan kehidupan kita. Ya. Oke, ayat 39 sampai 41. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Saudara, dengar baik ini bahwa kekristenan dimulai dari para saksi. Para saksi mata menceritakan kepada murid-murid, dan mereka menceritakan lagi kepada murid-muridnya lagi, dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan mata rantai kerasulan. Ya, di sini kita lihat, dan kami adalah saksi dari segala sesuatu. Ya, di sini kita bisa lihat bahwa adanya prinsip kesinambungan. Jadi Petrus nanti punya murid Klemen, ya. Klemen nanti punya murid lagi. Yohanes punya murid. Ada Polikarpus, ada Ireneus, ya. Nanti Polikarpus punya murid lagi, ya. Tadi Yohanes punya murid, ada Ignatius, ada Polikarpus. Polikarpus punya murid lagi namanya Ireneus. Ireneus nanti punya murid lagi namanya Hippolytus. Nah, ini semua mata rantai kerasulan, ya. Jadi dalam hal ini kita tidak boleh mengeluarkan ajaran pokok kekristenan sendiri dengan mengabaikan apa yang diberitakan para saksi mata. Misalnya, kalau ada teolog-teolog modern yang berkata kebangkitan itu cuma perlambangan, ya udah, itu nggak usah didengerin, saudara. Itu bukan Kristen. Mau gelarnya doktor, kabulator, kotor, apapun, saudara, ya. Tapi kalau membuat pokok ajaran sendiri, ya, nanti ada yang bilang lagi Yesus bukan Allah, dia hanya manusia yang dilantik jadi Tuhan. Ada lagi Yesus itu cuma manusia maya. Udah, ya. Semua yang bertentangan dengan mata rantai kerasulan tidak perlu didengarkan. Kita tidak boleh bikin pokok ajaran sendiri. Kekristenan dimulai dari saksi mata, saudara. Orang-orang yang hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Kisah Rasul 10 sekarang, ayat 42 dan 43. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Nah, apa inti berita itu? Ada dua, saudara. Yang pertama dikatakan gini, Yesus sebagai hakim. Nah, hakim di sini bukan saja pemutus benar dan salah. Betul, hakim adalah pemutus benar dan salah. Tetapi juga saudara harus tahu, hakim itu penguasa. Ingat, kitab Hakim-Hakim itu apa? Itu kan setelah zaman Musa dan Yosua masuk kepada kitab Hakim-Hakim. Nah, fungsi hakim itu sebenarnya sama dengan fungsi raja, saudara. Itu penguasa. Nah, makanya kita harus tahu, kalau dikatakan, ya, konsep raja dalam Israel itu juga hakim, saudara. Jadi kalau dikatakan Yesus sebagai hakim, ya, Kristus adalah penguasa tunggal semesta ini, tidak ada penguasa yang lain. Nah, jadi sebenarnya kalau dikatakan Allah sebagai hakim, itu sama dengan Allah sebagai raja. Dia memang penguasa. Yang kedua, pengampunan dosa sebagai solusi atas kejatuhan hanya ada pada Kristus. Nah, jadi inti beritanya itu, pengampunan dosa sebagai solusi atas kejatuhan hanya ada pada Kristus. Kristus satu-satunya jalan. Kalau saudara mulai mendengar ada orang yang bikin jalan yang lain, again, jangan didengarkan. Itu bertentangan dengan kitab suci. Hanya Kristus jalannya, ya. Hanya Kristus jalannya, tidak ada jalan yang lain. Ayat 44 sampai 46. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengar pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga.
Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Ya. Nah, di sini kita lihat turunnya Roh Kudus itu sebagai tanda perkenanan Tuhan dan juga tanda bahwa yang diberitakan Petrus adalah kebenaran dan berasal dari Tuhan. Saudara harus ingat, kan Petrus awalnya menolak juga, saudara. Nggak mau dia kan? Dia ragu untuk ke rumah Kornelius. Tetapi setelah menerima penyataan Tuhan, dia jalan. Nah, dan di sini ketika Petrus melihat Roh Kudus turun ke atas semua mereka yang mendengarkan pemberitaan itu juga menjadi kesaksian batin, konfirmasi untuk Petrus. Oh, aku tidak salah. Aku melangkah sesuai dengan tuntunan Tuhan. Itu sebagai konfirmasi. Ingat saudara, konfirmasi di awal-awal itu sangat banyak, tanda itu sangat banyak. Kenapa? Ini kan Tuhan sedang mempenetrasi, sedang mendobrak pola-pola berpikir yang lama. Nah, jadi Tuhan kasih banyak tanda untuk meneguhkan. Tanda itu kan untuk meneguhkan. Orang-orang golongan bersunat, ya, atau Yahudi yang menyertai Petrus tercengang-cengang melihat hal ini. Nah, kan Petrus nggak pergi sendirian, dia tuh bawa teman-temannya sebagai saksi juga, yang adalah orang-orang Yahudi juga, dan mereka lihat, oh iya, bahwa betul Roh Kudus bukan untuk orang Yahudi doang, tetapi untuk bangsa-bangsa lain juga. Nah, menarik di sini bahwa mereka berkata-kata dalam bahasa roh atau bahasa lidah. Nah, salah satu keunikan kisah para rasul adalah orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus langsung berbahasa lidah. Nah, saya sering dapat pertanyaan zaman sekarang. Apakah kalau belum berbahasa lidah berarti belum dipenuhi Roh Kudus? Nah, saya terus terang saya tidak berani berkata demikian. Ya. Saya tidak akan menilai orang-orang yang tidak berbahasa lidah belum dipenuhi Roh Kudus. Saya berbahasa lidah. Ya. Karena banyak orang yang mudah menilai seperti itu. Dan kita mesti mengakui zaman sekarang ini banyak pemalsuan bahasa lidah juga. Sehingga orang yang melihat bahasa lidah kadangkala langsung menilai itu palsu. Nah jadi ya, saudara, bahasa lidah itu ada. Tapi kita tidak boleh menilai orang yang tidak berbahasa lidah tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Kisah para rasul itu memang sangat unik. Orang-orang dipenuhi Roh Kudus langsung berbahasa lidah. Kenapa? Karena pada saat itu diperlukan tanda yang nyata supaya langsung dikenali. Ingat, ini kan dalam tanda petik ya, bukannya saya menyamakan Roh Kudus dengan barang, tapi ini kan barang baru. Ibaratnya gitu, ini kan fenomena baru. Buktinya apa? Sulit kalau misalnya nggak ada kasat matanya. Nah, Tuhan kasih tanda sebagai peneguhan. Ingat, ini kan di awal-awal kekristenan, saudara. Sama aja kenapa zaman dulu ada lidah api turun. Kok sekarang udah nggak ada lidah api lagi? Ya udah nggak perlu, itu kan untuk di awal-awal pentabisan dimulainya gereja, saudara. Ibarat gunting pita, masa tiap hari buka toko gunting pita? Kan enggak. Ya. Nah, jadi zaman dulu itu tanda yang nyata diperlukan supaya langsung dikenali, ya. Hal ini masih bisa terjadi hingga saat ini, walaupun kita tidak bisa memutlakan. Jadi kalau ada yang berbahasa lidah, ya nggak apa-apa, itu kan karunia Roh Kudus. Tetapi kalau ada yang tidak pun juga, jangan dihakimi berarti nggak ada Roh Kudus, gitu ya. Oke, bagian terakhir ayat 47-48. Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Dari sini kita lihat baptisan Roh Kudus bisa terjadi sebelum baptisan air. Baptisan Roh Kudus menjadi penanda kuat bahwa keselamatan memang Tuhan sediakan untuk bangsa-bangsa lain. Ya, meskipun mereka sudah menerima Roh Kudus, catat ini, mereka tetap perlu dibaptis dengan air. Saya itu suka bingung kalau ketemu orang Kristen, saya percaya sama Yesus, tapi saya nggak perlu dibaptis. Kan yang penting percaya di hati. Oh nggak bisa. Ya. Kalau kita punya kesempatan dibaptis, kita menolak, namanya kita tidak percaya.
Percaya itu menyerahkan diri, mempercayakan diri kepada objek yang kita percayai. Itu kan pengertian pisteuo. Nah, kalau orang berkata, aku percaya sama Yesus, tapi aku nggak mau dibaptis. Loh, kalau seperti itu namanya tidak menyerahkan diri. Hal dibaptis saja kita nggak mau taat. Ya. Jadi kita lihat di sini bahwa meskipun mereka sudah menerima Roh Kudus, mereka juga tetap harus dibaptis. Jadi kalau saudara menyaksikan acara ini, saudara merasa, ya saya ibadah, saya orang percaya, tapi saya nggak mau dibaptis saja. Nah, saudara harus memutuskan, kalau saudara sungguh-sungguh menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara harus memberikan diri untuk dibaptis. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, biar Tuhan yang memeteraikan dalam lubuk hati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, sampai jumpa di live study yang akan datang, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. God bless you.